Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Salam dari Yogyakarta. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergi mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kisah tentang Herodes yang dipenggal kepalanya. Dalam permenungan saya, kadang ketika orang ingin mempertahankan kedudukannya, orang lalu berjuang untuk menjatuhkan orang lain. Orang berjuang untuk membunuh orang lain agar kedudukannya tidak terganggu atau diambil daripadanya. Pada zaman sekarang orang lebih mementingkan keinginannya sendiri, ketenarannya, lalu harus mengorbankan nyawa orang lain. Dan hal ini terjadi sudah sejak sekian ribu tahun yang lalu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari peristiwa Herodes yang dipenggal kepalanya kita belajar. Yang pertama, tentang kesetiaan kepada Allah. Herodes terus memberitakan tentang kebenaran. Dan akibat dari konsekuensi dari perbuatannya itu, dia harus mati. Kita harus terus mewartakan kebenaran. Kita boleh mati di dunia ini, tapi kita akan memperoleh hidup yang kekal di surga. Poin yang berikut adalah, jangan sampai karena kedudukan, nama baik, ketenaran, lalu kita mengorbankan orang lain. Zaman sekarang keluarga pun dikorbankan hanya demi sebuah kedudukan, demi sebuah ketenaran. Maka ingat baik-baik, hanya orang-orang yang paling dekat dengan Anda lah yang paling sering bisa menyakiti dan melukai Anda. Tapi teruslah berbuat baik. Seperti Yohanes tidak berhenti, dia terus mewartakan belas kasih Allah dalam kehidupannya. Jangan takut kalau kita harus kehilangan nyawa kita. Karena Bapa kita di surga akan memberikan tempat kebahagiaan di surga bagi kita. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang bekerja. Berikan mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang secukupnya. Jauhkanlah mereka dari sakit, penyakit, serta segala mara bahaya. Biar lalu melalui setiap pekerjaan yang mereka lakukan, nama-Mu semakin dimuliakan. Dan biarlah melalui pekerjaan ini, mereka mampu menghidupi diri sendiri dan orang-orang yang mereka cintai. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.